Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur-dulur baraya orang Cilegon. Banten itu adalah tanah jawara dan tanahnya ulama. Dua sisi kehidupan yang harus kita jalani secara simultan dan yang harus kita sesuaikan dengan kekinian. Jawara itu menurut pemahaman saya artinya adalah keunggulan. Keunggulan dari orang per orang dalam berbagai ilmu. Jadi harus ada perubahan dan penyesuaian tentang unggul di bidang apa. Dalam segala hal kita harus unggul. Di bisnis kita harus unggul, di teknologi kita unggul, di pengetahuan kita unggul, dalam seni budaya pun kita harus unggul. Karena itu perkumpulan orang Banten pakai istilah kabula, kabale, kabalandongan. Aya balandongan orang ibing, orang ngawi, orang nyanyi. Ada pekerjaan kita tunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Itu. Jadi ada musyawarah, ada pertemuan, kita tunjukkan bahwa kita menguasai masalah dan mampu memberikan solusi-solusi. Cilegon adalah kota yang lebih dahulu maju, bahkan dibandingkan dengan Tangerang. Tangerang belum apa-apa, Cilegon sudah ada yang namanya industri Krakatau Steel, dan kemudian dia menjadi lokomotif. Tangerang Selatan belum ada apa-apa, dia mulai berkembang setelah ada BSD. Tangerang paling berkembangnya Kabupaten Tangerang sekitar Balaraja, ada kawasan industri. Tapi Cilegon berbeda. Cilegon satu kawasan yang lebih dulu maju dari Banten. Karena itu saya berharap banyak kepada teman-teman perkumpulan orang Banten di Cilegon untuk mampu menjadi lokomotif dari perubahan-perubahan di kota Cilegon. Unik Cilegon ini, kenapa? Karena boleh dibilang orang Banten aslinya itu tidak lebih banyak dari pendatang. Tetapi jangan khawatir, karena perkumpulan orang Banten itu bukan kumpulan orang-orang Banten saja, tapi kumpulan orang-orang yang punya kepedulian kepada Banten. Jadi jangan ditolak kalau ada orang-orang dari Makassar, orang dari Lampung, orang dari Batak, orang manapun juga yang ingin menjadi anggota PUB. Welcome. Tetapi tunjukkan kepada mereka bahwa kita Banten. Banten dalam arti kata kita punya keterikatan terhadap bagaimana memelihara adat istiadat, memelihara identitas dan kekhususan Banten, yaitu Banten sebagai tanah jawara dan tanah ulama. Bicara tentang ulama, ukurannya adalah akhlak. Ukurannya, maaf, bukan simbol, tapi akhlak. Orang yang beragama, orang yang punya keturunan, orang yang punya ulama itu artinya orang yang berakhlak. Jujutan. Kalau bicara akhlak, itu ada 3 unsurnya. Orang yang disiplin, contohnya kalau sholat tidak mau terlambat. Tapi belaan nggak boleh, ya kan? Yang kedua orang yang beradab. Adab di masjid, kalau datang duluan ya duduknya di depan. Kalau belakangan jangan booking tempat. Kalau belakangan di belakang aja. Itu namanya adab. Kalau mau jadi imam, persilahkan dulu kepada yang lebih tua. Kalau yang lebih tua bilang, "Nggak, mana bayar dulu lebih murah." Itu namanya adab. Dan yang ketiga, integritas. Kalau kerja harus selesai. Kerja harus selesai, kerja harus sempurna. Kerja harus benar, kerja harus beres. Kerja harus jujur, itu namanya integritas. Jadi orang yang berakhlak adalah orang yang disiplin, orang yang beradab, dan orang yang punya integritas. Dan itulah dia sesungguhnya terah ulama. Saudara-saudara warga Banten, warga urang Banten, urang ya, bukan hurang ya. Urang bukan hurang. Kalau hurang itu otaknya di punggung. Kalau urang otaknya di sini, lain. Orang Banten. Orang Banten, kita mesti bangga sebagai orang Banten. Apalagi Cilegon. Cilegon adalah lokomotif peradaban di Banten. Ya, tetap kita menjadi satu, kita bergerak dan tunjukkan
oleh anggota-anggota PUB bahwa kita bisa menjadi pioneer dalam menunjukkan watak dan karakter seorang jawara dan juga ulama. Ulama artinya orang berilmu. Orang berilmu dalam berbagai bidang pengetahuan. Direktur utama Krakatau Steel itu adalah perusahaan yang paling tua di Banten. Baru satu kali direktur utamanya orang Banten, Dr. Denul Hai. Betul. Untuk selanjutnya, walaupun kita tidak harus tuntut, tetapi bergeraknya Krakatau Steel harus betul-betul dimotoli oleh orang Banten. Karena ada rasa kepemilikan, bukan menuntut, tapi menunjukkan bahwa kita memang punya integritas. Begitu juga perusahaan lain. Listrik, ada dua yang paling besar, yaitu yang di Suralaya dan yang kedua yang di Labuan. Besar-besar semua itu. Iya. Kita tunjukkan bahwa di situ pengelola kelistrikan itu adalah orang-orang Banten. Insinyur Eden, Sekretaris Umum Perhubungan Banten adalah seorang doktor dan insinyur, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia. Juga seorang Jenderal Angkatan Laut. Ternyata bisa tuh. Orang mana coba Ki Eden? Sekolahnya di Serang, lahirnya di Pandeglang. Ya. Jadi bisa juga ternyata. Ki Hasan Gaido, ternyata orang Lewi Damar. Hatam Quran jangan ditanya, hafiz dia. Tapi juga seorang pengusaha yang sukses di bidang usaha-usaha keuangan dan jadi tidak ada yang tidak bisa bahwa kita harus muncul sebagai seorang jawara. PUB Jawara. PUB Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.